Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam pelajaran agama Kristen. Hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu fungsi dan tugas keluarga. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, supaya pelajaran hari ini bisa kami terima dengan baik, bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas fungsi dan tugas keluarga. Jikalau kemarin kita sudah mempelajari dasar kehidupan keluarga, maka kita akan masuk pada materi yaitu fungsi dan tugas keluarga. Nah, fungsi keluarga yang pertama yang mau kita lihat adalah fungsi spiritual, ya. Fungsi yang pertama yang kita pelajari adalah fungsi spiritual. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, kepada para orang tua untuk mendidik, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Janganlah engkau lupa untuk mengajarkan mereka berulang-ulang. Artinya bahwa fungsi spiritual ini adalah orang tua berperan untuk memberikan pendidikan tentang firman Tuhan. Orang tua punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya. Ya, ini tugas tanggung jawab orang tua, ini peran orang tua. Karena keluarga itu adalah wadah untuk mengenal Allah. Keluarga itu adalah wadah bagi anak-anak untuk bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Orang tua berperan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya firman Tuhan, sehingga anak-anak bisa hidup takut atau menghormati Tuhan. Contohnya, Nuh mendidik anak-anaknya dan keluarganya untuk taat perintah Tuhan. Bagaimana ketika Nuh Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera yang sangat besar. Orang-orang sekelilingnya mengolok-olok Nuh, ya, mengatakan bahwa Nuh tidak waras, tapi dia tidak pusing dengan hal itu, ya. Tapi dia menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tetap melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu peran orang tua, itu peran keluarga. Abraham mendidik Ishak untuk hidup beriman kepada Allah, ya, untuk tetap percaya kepada Allah, ya. Jadi orang tua kita, keluarga kita memiliki peran bagaimana supaya setiap anggota keluarganya punya iman yang teguh kepada Tuhan. Itu fungsi spiritual, ya. Itu sebagai wadah untuk memperkenalkan Allah kepada anggota keluarga. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Saya berharap anak-anak kami sekalian bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Afeksi ini bicara tentang cinta kasih, ya. Menerima dan merasakan, ya, bagaimana anggota keluarga bisa saling mengasihi. Anggota keluarga yang lain bisa merasakan bahwa dia adalah pribadi yang disayangi, dikasihi. Cinta kasih berbicara tentang bisa memahami, saling menerima satu dengan yang lain. Artinya bahwa keluarga itu harus bisa memberikan perlindungan, rasa aman
merawat dan memelihara dengan penuh kasih sayang yang tulus tanpa ada sesuatu di baliknya, tapi adalah ketulusan. Itu fungsi keluarga, bisa menerima satu dengan yang lain, memberikan kasih sayang, ya. Jadi kita harus belajar mengasihi adik, kakak, memaafkan jikalau punya salah, mengasihi orang tua berarti kita harus turut, harus mengikuti segala perintah daripada orang tua untuk kebaikan kita bersama. Itu bicara tentang afeksi atau cinta kasih. Karena pola asuh orang tua, lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan anggota keluarganya, terutama kita sebagai anak-anak. Anak belajar dari lingkungannya. Lingkungan yang pertama yang dikenal oleh anak apa? Yaitu keluarga, rumahnya, seisi rumahnya. Maka dia banyak belajar dari situ. Ya, coba kita lihat berikut ini. Jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk, ya. Oleh sebab itu, orang tua harus belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik, yang positif terhadap anak-anak, sehingga di luar sana nanti anak-anak belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif terhadap teman-temannya. Jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Makanya kita, orang tua mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menerima, saling memaafkan, supaya tidak ada permusuhan. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu, ya, minder, ya, tidak percaya diri. Itu diakibatkan jikalau apa yang dilakukan anak selalu diejek, ya. Lalu jika anak dibesarkan dengan toleransi, mereka belajar untuk kesabaran. Jika anak dibesarkan dengan pujian, mereka belajar untuk memuji, memberikan apresiasi terhadap temannya, terhadap orang tuanya, terhadap lingkungannya. Jika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai. Jadi, orang tua yang membiasakan untuk selalu menerima kekurangan, kelemahan satu dengan yang lain, itu sesungguhnya dia sedang menanamkan benih cinta kepada anggota keluarganya, termasuk kita sebagai anak. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Ini yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap anak-anaknya, yaitu menanamkan cinta kasih mulai dari saat ini, mulai dari kecil, sehingga kita bisa belajar menemukan cinta dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah fungsi protektif. Fungsi protektif ini berbicara tentang perlindungan dari setiap pergaulan dan kebiasaan buruk. Jadi, apa yang harus dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari pergaulan dan kebiasaan buruk? Makanya sejak awal, orang tua harus mengajarkan cara hidup yang benar, mengajarkan firman Tuhan, supaya mereka bisa membedakan mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak boleh mereka lakukan. Karena setiap saat orang tua bisa mengawasi anak-anak di luar rumah. Yang kedua adalah perlindungan dengan doa. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ayub terhadap anak-anaknya. Ayub setiap kali anaknya pulang ke rumah, Ayub selalu berdoa, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mana tahu anak-anaknya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan tanpa sepengetahuan dia. Artinya bahwa orang tua harus terus mendoakan anak-anaknya supaya ada perlindungan Tuhan terhadap mereka. Jadi fungsi protektif ini adalah orang tua mengajarkan cara hidup yang benar terhadap anak-anaknya melalui kebenaran firman Tuhan, supaya anak-anak di luar sana bisa membedakan mana yang benar yang harus mereka lakukan, mana yang tidak benar yang mereka harus jauhi. Selain itu,
Orang tua harus memberikan perlindungan melalui doa yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi sosial. Ya, sosial berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Nah, sebelum kita berhubungan dengan dunia luar, maka orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara hidup yang benar jikalau berhubungan dengan orang lain. Artinya orang tua harus membiasakan memberikan pelajaran norma yang berlaku, etika, bagaimana bersopan santun, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Itu fungsi sosial. Jadi dunia di luar sana, pertama-tama orang tua harus memperkenalkan kepada mereka supaya ketika di luar mereka tidak mencari tahu sendiri, tapi mereka punya patokan apa yang orang tua mereka sampaikan. Sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan baik, membangun relasi, bisa bertoleransi satu dengan yang lain. Itu adalah fungsi sosial. Nah, contohnya Daniel, ketika dia diperhadapkan di dunia luar, bagaimana dia harus memilih apa yang ditawarkan kepadanya, dia bisa pilih mana yang benar. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menanamkan nilai-nilai firman Tuhan ketika dia nanti hidup di dunia luar sana. Lalu yang kelima adalah fungsi reproduksi. Ya, Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Ya. Ini adalah satu perintah yang harus dilaksanakan oleh keluarga, suami dan istri untuk meneruskan generasi, melahirkan generasi-generasi ilahi. Ini merupakan janji Tuhan kepada Abraham bahwa Abraham, engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Ya. Oleh sebab itu kita harus orang tua melakukan ini sebagai bentuk ketaatan terhadap firman Tuhan. Lalu yang keenam adalah fungsi edukasi. Kembali lagi kita lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9, ya. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, janganlah engkau lupa memperkatakannya kepada anak-anakmu pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berdiri. Ya, taruhkan di tiang pintu rumahmu. Artinya bahwa orang tua punya peran untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Karena keluarga merupakan lembaga pendidik yang pertama dan yang utama. Ya. Pendidikan apa? Pendidikan firman Tuhan, pendidikan iman Kristen, pendidikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda sesuai jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya dia bisa menyenangkan orang tua atau tidak menyimpang dari jalan yang ditentukan baginya. Ini menjadi fungsi edukasi. Orang tua, keluarga sebagai lembaga pendidik yang pertama dan yang utama. Bukan sekolah, bukan gereja, tapi keluarganya lah lembaga pendidiknya. Lalu yang terakhir, fungsi ekonomi. Orang tua berperan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, mencukupkan kebutuhan kita, membayar uang sekolah, itu merupakan fungsi daripada orang tua. Bahkan bisa mengelola keuangan dengan baik, memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persepuluhan, itu merupakan peran daripada orang tua. Mengajarkan anak-anaknya untuk bisa memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Itu fungsi daripada keluarga. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah fungsi keluarga. Lalu poin yang kedua yang mau kita lihat adalah poin B-nya adalah tugas keluarga. Ya, tugas keluarga ini yang mau kita lihat bersama-sama.
Tugas keluarga ada 3. Yang pertama dalam materi ini, yang pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Bisa kalian baca di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 5 ayat 15, Kejadian 22 ayat 17. Ya, ini tugas keluarga, yaitu memiliki keturunan ilahi supaya bumi yang Tuhan ciptakan boleh dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Lalu tugas yang kedua adalah taklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28, berkuasalah. Artinya keluarga itu punya tanggung jawab untuk mengelola, ya, punya tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan. Lalu yang ketiga adalah menjadi partner, rekan kerja Allah di dunia ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tuhan menciptakan Taman Eden, lalu manusia ditempatkan di situ untuk mengusahakannya. Bahkan ketika manusia keluar dari Taman Eden, ada banyak yang harus mereka kerjakan. Maka sebagai rekan kerja, kita harus bekerja keras untuk menjaga bumi ini tetap dalam keadaan baik. Artinya bahwa kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Artinya bahwa keluarga harus bisa bekerja dalam kekudusan, menjaga tetap di dalam setiap tingkah lakunya, memuliakan Tuhan. Jangan korupsi, jangan mengambil milik orang lain. Itu artinya bahwa kita bekerja di dalam kekudusan Allah. Bagian C adalah tanggung jawab orang tua. Yang pertama adalah ayah. Ya. Efesus 6 ayat 4, di situ dijelaskan bahwa orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi pendidikan harus dipelopori oleh ayah terhadap anak-anaknya. Lalu ayah juga punya tanggung jawab dalam perkembangan emosi anak. Ya, jangan menimbulkan sakit hati. Cara berbicaranya harus menjadi teladan. Ya, lalu aspek perkembangan karakter. Nah, aspek perkembangan karakter ini adalah problem solver, ya, artinya bahwa orang tua dapat menunjukkan kepada anak bahwa ia dapat menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang baik dari setiap permasalahannya. Ada lagi peran ayah sebagai playmate, ya. Playmate ini artinya seorang ayah dapat menciptakan komunikasi dan hubungan yang hangat dengan anak-anaknya melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama, ya, membersihkan taman bersama, mencuci mobil bersama, bermain bersama, ya, itu fungsi playmate. Ada yang ketiga adalah punishment, ya, yaitu menegur apabila anak berbuat salah, harus tegas, ya. Kalau salah harus ditegur, artinya mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan meminta maaf. Lalu apabila ayah berbuat salah, sebaliknya ayah pun harus meminta maaf supaya terbiasa, ya, supaya ada teladan. Karena yang keempat adalah model atau keteladanan, ya. Jadi orang tua menjadi teladan. Jika orang tua mengharapkan anaknya punya karakter yang benar, maka orang tua harus menunjukkan. Contohnya kalau orang tua tidak mau anak sebagai perokok, ya orang tua jangan merokok di rumah. Ya, itu aspek perkembangan karakter. Ya, yang terakhir adalah aspek rohani. Ya,
Tadi sudah kita bahas dalam Ulangan pasal yang ke-6. Artinya bahwa orang ayah harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya ayah bisa memperkenalkan Tuhan terhadap anak-anak melalui kehidupannya. Itu ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu bagian C masih yaitu ibu. Kejadian 2 ayat 14 bahwa wanita ibu adalah seorang penolong, ya, menolong ayah di dalam melakukan apa yang menjadi tugas ayah, membantu, menolong anak-anak supaya tumbuh di dalam cinta kasih. Ibu melayani, ya, karena apa yang ibu lakukan dilihat anak-anak itu merupakan satu keteladanan di situ, ya. Jadi menolong, melayani, mengajarkan kasih. Jadi jikalau mereka bisa melihat kehangatan hubungan kasih antara orang tua dengan antara ayah dan ibu, nah mereka juga akan merasakan nyaman, ya. Ibu harus memberikan keteladanan karakter, ya. Keteladanan karakter harus bisa memberikan contoh dalam Amsal 31 ayat 26. Nanti anak-anak sekalian bisa ulangi lagi, baca lagi ayat-ayatnya, bisa baca kembali ya. Ini merupakan tanggung jawab daripada ibu. Bagian yang terakhir pada bab ini adalah mesbah bagi keluarga. Ya. Nah, artinya bahwa Allah itu menjadi pusat kehidupan dengan cara hidup kudus. Ya. Artinya bahwa Allah itu menjadi prioritas daripada keluarga. Kita lihat Yosua ketika dia berbicara kepada bangsa Israel. Pilih kepada siapa kamu harus beribadah hari ini. Apakah kepada Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, atau kepada Allah orang Amori, orang Het yang diam di antara kamu. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Nah, artinya bahwa keluarga itu harus sebagai mesbah bagi Allah. Oleh sebab itu, semua anggota keluarga harus menjaga hidupnya tetap kudus. Ya, karena itu adalah bait Allah, adalah mesbah. Jadi kalian pun di luar sana harus hidup benar-benar, harus menjaga hidup kudus. Ya, supaya apa? Supaya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Ya. Nih. Ya, jadi membangun mesbah akan mendatangkan apa bagi keluarga kita? Ya, memberkati segala usaha, memberkati segala pekerjaan, memberikan kesehatan jikalau terus dibangun mesbah kepada Tuhan. Jadi, ini pembelajaran hari ini. Saya berharap anak-anak kami sekalian bisa mengikuti, bisa mengulang kembali pelajaran ini sampai dimengerti. Ya, jadi sebagai anak-anak daripada Kristus, kita harus tetap menjaga hidup kita berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah fungsi dan tugas keluarga. Ada 7 fungsi dan tugas keluarga. Fungsi spiritual, fungsi afeksi, fungsi protektif, fungsi reproduksi, fungsi edukasi, fungsi ekonomi. Bagian B adalah tugas keluarga, beranak cucu, taklukkan bumi, menjadi rekan sekerja Allah. Bagian C, tugas tanggung jawab orang tua, yaitu yang pertama ayah, ya mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Ibu menolong, memberikan teladan terhadap anak-anaknya. Yang terakhir adalah mesbah bagi keluarga, yaitu menjadikan Allah
menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan tutup materi ini di dalam doa. Terima kasih kami boleh belajar tentang materi, tugas, dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya supaya Tuhan menolong para orang tua kami supaya mereka bisa memberikan teladan, pengajaran yang benar tentang Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya.